Selamat pagi sahabat Bahari. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi ditujukan untuk mencetak SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang dapat langsung berkontribusi di masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus mendorong lebih agar seluruh program studi vokasi mulai dari level pendidikan menengah, sarjana terapan sampai dengan level magister terapan dan doktor terapan harus maksimal mungkin terus-menerus membangun link and match dengan dunia industri dan dunia kerja. Selain menyelenggarakan 6 program studi sarjana terapan perikanan, Politeknik AUP merupakan satu-satunya satuan pendidikan tinggi lingkup KKP yang menyelenggarakan program pasca sarjana terapan sejak disahkan tahun 2010. Lalu apa upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat program pendidikan pasca sarjana terapan Politeknik AUP? Ketua Program Pasca Sarjana Terapan Politeknik AUP, Dr. Sinung Raharjo, API MSI, akan menjawabnya pada Learning Session Politeknik AUP Jumat ini bersama saya, Reynaldi Indra. Pak Sinung, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Aldi. Terima kasih sudah bergabung melalui video conference bersama Politeknik AUP TV. Bapak, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, sebenarnya apa yang menjadi strategi dan program unggulan dari program Pasca Sarjana Terapan Politeknik AUP untuk menjawab tuntutan saat ini? Kami persilahkan Bapak. Iya Mas Aldi, sejak 2 tahun yang lalu kita mencanangkan program internship ini pada jenjang magister terapan dalam rangka untuk menggali semua permasalahan di lapangan, sehingga setiap mahasiswa kita itu memiliki masalah-masalah yang memang real, fakta itu dihadapi oleh dunia usaha dan dunia industri, sehingga tidak ada riset yang dihasilkan itu tidak berguna gitu. Artinya memang base study-nya ada di lapangan. Begitu Mas Aldi. Baik, izin share screen ya. Baik Mas Aldi, izinkan saya untuk menyampaikan internship program yang kita lakukan sebagai model pendekatan riset terapan di Pasca Sarjana Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Kita ketahui bahwa jenjang magister maupun dokter terapan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu adalah kalau program magister adalah kelanjutan dari pendidikan vokasi ya, yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau yang sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Program magister terapan ini juga diharapkan dia mengembangkan atau kita sebagai magister terapan pasca sarjana itu diharapkan dapat mengembangkan mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas yang tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada profesinya. Sedangkan untuk program dokter terapan merupakan kelanjutan dari lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Kebetulan kita sedang merancang untuk pembukaan dokter terapan, tetapi yang ada saat ini adalah kita hanya menyelenggarakan program magister terapan dengan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, ini adalah kemampuan kerja dalam kualifikasi KKNI, kita masuk dalam level 8, yaitu kita dituntut untuk mampu mengembangkan iptek melalui riset, inovasi, dan teruji menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter atau multidisiplin. Kemudian ini adalah kewajiban publikasi mahasiswa bahwa mahasiswa magister dan dokter terapan itu wajib untuk menyusun tesis ya untuk magister terapan atau bentuk lain yang setara dan diunggahkan dalam laman perguruan tinggi serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan. Namun demikian untuk peraturan di pasca sarjana terapan Politeknik AUP kita mewajibkan mahasiswa untuk mensubmit atau mempublikasikan risetnya, riset terapannya dalam 2 jurnal nasional atau 1 jurnal internasional bereputasi. Tentunya untuk yang doktor ia menyusun disertasi atau makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Ini yang terbaru ya, Permendikbud nomor 44 tahun 2015.
Nah, terkait dengan hal tersebut, di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, kami memiliki sebetulnya ada 7 peminatan. Namun demikian, dalam 2 tahun terakhir ini kami hanya membuka peminatan untuk 4 peminatan, yaitu teknologi penangkapan ikan, kemudian industri pengolahan hasil perikanan, kemudian mesin perikanan, dan industri aquaculture. Ini yang kita buka untuk 2 tahun terakhir. Kebetulan untuk peminat yang aquatic conservation, kemudian fisheries extension maupun public policy sedikit peminatnya sehingga kita tidak buka. Kita konsentrasi di 4 program studi. Kebetulan ini adalah linear dengan program diploma 4 yang ada di Politeknik AUP. Nah, merujuk pada tuntutan kompetensi pada abad 21 yang mempersyaratkan ya, artinya kemampuan dari lulusan kita harus mampu berkomunikasi, kemudian harus mampu berkolaborasi ya, dalam suatu teamwork, kemudian harus memiliki ya critical thinking yang baik, kemudian mampu memecahkan masalah. Yang terakhir adalah dituntut untuk kreatif maupun inovatif. Ini adalah tuntutan kompetensi yang akan kita coba gali dan kita coba wujudkan di dalam program-program pendidikan yang ada di Magister Terapan Politeknik AUP. Nah, ini adalah pendekatan yang kita gunakan dalam pendidikan Magister Terapan kita, di mana dalam pendidikan perkuliahan ada pendekatan yang kita sebut dengan TEFA, Teaching Factory. Jadi setiap mahasiswa harus memiliki proyek yang kita tempatkan di dalam laboratorium ataupun workshop-workshop di dalam TEFA kita, baik itu pengolahan, penangkapan maupun di budidaya. Kemudian di dalam step-stepnya mereka akan melakukan persiapan untuk riset tesisnya, di mana riset tesis yang harus dilakukan adalah inovasi atau problem solving yang dia harus temukan di dalam identifikasi permasalahan di lapangan, yaitu pada saat mereka melakukan internship program ya selama 1 bulan. Kemudian ada juga di situ ada set of thesis research ya, di dalam kegiatan lapangan itu dia harus melakukan root cause analysis, kemudian menggunakan analisis fishbone dan seterusnya dalam rangka mendapatkan usulan-usulan intervensi yang mungkin bisa disampaikan kepada perusahaan di mana dia akan melaksanakan praktek. Kemudian di bawah itu ada beberapa laboratorium atau workshop yang tersedia di kampus kita, ya, ada fishing teknologi, ada aquaculture, ada missionary dan seterusnya, termasuk ada IFM biofasi unit. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa pendekatan untuk tesis di program Magister Terapan Politeknik AUP menggunakan problem solving, sehingga diharapkan mereka benar-benar membuat rumusan-rumusan masalah terkait dengan implementasi beberapa teknologi atau modifikasi ataupun rancang bangun yang bisa dilakukan dalam program tesisnya. Ini adalah proses pembelajaran atau kurikulum yang biasa kita berikan kepada mahasiswa, bahwa di klasikal untuk pembelajaran mata kuliah umum ada 20 SKS, kemudian mata kuliah peminatan, per peminatan ada 12 SKS, kita tadi ada 7 peminatan, setiap mata kuliah peminatan bisa 4 mata kuliah yang isinya ada 3 SKS, kemudian internship program ada 3 SKS, karena 3 bulan mereka harus stay di lapangan untuk mengamati, berorientasi, menganalisis semua proses produksi yang ada di sana, termasuk mapping segala permasalahan yang ada di sana, dan berkolaborasi dengan teman-teman di perusahaan untuk sama-sama menganalisis kelemahan dan kekurangannya. Kemudian mereka akan menyusun proposal, ya, itu SKS-nya adalah 1, kemudian menyeminarkan 1 SKS dan ujian tesis atau sidang itu 6 SKS. Jadi totalnya adalah 43 SKS. Ini adalah pelaksanaan perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 4, di mana semester 1 masih berupa klasikal,
Kebetulan klasikal ini karena masa pandemi masih kita selenggarakan secara daring menggunakan Zoom atau aplikasi yang lain. Kemudian di semester 2 awal mereka kita wajibkan untuk internship. Jadi sebelum mereka selesai perkuliahan di semester 1, mereka wajib membuat proposal internship yang intinya adalah menyampaikan judul-judul atau topik-topik yang akan dia ambil di dalam riset tesisnya yang terkoneksi dengan industri mana yang dia tuju. Jadi internship ini akan diselenggarakan di awal semester 2 selama 30 hari. Sebelum mereka memasuki semester 2 ya, nanti juga akan ada klasikal. Nah, diharapkan dalam internship ini mereka akan menemukan banyak permasalahan, kemudian juga merumuskan prioritas intervensi yang akan dilakukan sehingga menjadi topik tesisnya. Nah, dengan merujuk pada pengalaman di lapangan, maka diharapkan penelitiannya tidak sifatnya eksploratif, tetapi problem solving ya, riset terapan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan di dunia industri dan dunia usaha. Di dalam semester 2 mereka juga wajib menyusun proposal tesisnya berdasarkan dari internship program yang dia kerjakan. Kemudian di akhir semester 2 mereka wajib menyeminarkan proposal tesisnya, dan di semester 3 mereka siap untuk melaksanakan penelitian. Jadi dari semester 3 mereka sudah mencoba membuat tulisan, menganalisis dan seterusnya, sampai nanti di semester 3 akhir mereka bisa maju dalam seminar hasil yang syaratnya adalah mereka sudah mensubmit satu artikel publikasi dari hasil penelitiannya, ya, kemudian akan dilanjutkan dengan ujian. Kami harapkan dengan masa 3 bulan di semester 3 ya dalam menyelesaikan tesisnya, kemudian dilanjut dengan 2 bulan di penulisan dan seterusnya, mereka dapat menyelesaikan magister terapan dalam waktu 18 bulan. Ini adalah program crash ya, artinya crash program yang kita selenggarakan di program pasca sarjana. Walaupun pada kenyataan tidak semua mahasiswa mampu mencapai 18 bulan atau 3 semester, ada beberapa yang memang masih selesai di 4 semester. Kemudian ini adalah pendekatan topik-topik tesis yang dilaksanakan di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, bahwa kurikulum yang kita selenggarakan itu basisnya adalah klasikal, kemudian praktikal di lapangan, dan ada internship tadi, kemudian ada TEFA ya, teaching factory di workshop-workshop. Kemudian pendekatan yang lain ada kebutuhan pasar, kemudian ada SDG ya, ada Sustainable Development Goal ya, kemudian ada CCRF, kemudian juga ada Marine and Fisheries Policy dan seterusnya. Ada peraturan-peraturan atau undangan yang memang menjadi rujukan untuk kita jadikan sebagai pendekatan-pendekatan dalam penyusunan kurikulum. Nah, ini adalah penyelenggaraan praktek di workshop dan di laboratorium terkait dengan program studi peminatan. Ada yang pengolahan, kemudian ada yang industri aquaculture, kemudian juga ada industri penangkapan maupun mesin perikanan. Tujuan dari internship program sejatinya adalah bahwa mahasiswa itu diharapkan dia mampu mengukur performansi produksi dari sebuah perusahaan. Jadi dia mampu membuat grafik ya, dinamika produksi ya, kemudian kinerja dari sebuah industri pengolahan misalnya. Mereka akan mengukur produktivitasnya sudah mencapai target atau belum dan seterusnya, sehingga mereka mampu ya, melihat apakah tingkat produktivitasnya itu tinggi atau rendah atau sedang. Kemudian mahasiswa juga mampu secara komprehensif belajar tentang iklim bisnis ya di industri perikanan. Jadi kalau prakteknya hanya di lembaga-lembaga pemerintah, mereka tidak akan tahu ya, suasana bisnis yang tercipta. Tapi kalau mereka magangnya di industri, insya Allah mereka pasti akan
belajar ya secara tidak langsung suasana bisnisnya, bagaimana mereka meng-create ya pekerjaan untuk mendapatkan profit dan seterusnya. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk menganalisis teknologi yang sedang dipakai ya, kemudian inovasi apa yang diperlukan, termasuk juga teknologi ke depan apa yang dibutuhkan oleh industri tadi, sehingga mahasiswa juga harus berpikir untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh industri di lapangan. Yang keempat, mahasiswa juga mampu untuk mengidentifikasi prioritas masalah yang ada di sana, kemudian juga menemukan akar penyebab masalahnya itu apa. Jangan sampai dia salah untuk menetapkan root cause-nya atau akar permasalahannya, sehingga intervensi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Ini yang diharapkan. Karena memang di dalam pendekatan perkuliahan kita juga memberikan mata kuliah productivity and sustainability, sehingga semua pendekatan dalam riset terapannya harus berbasis pada productivity atau produktivitas dan keberlanjutan. Kemudian yang kelima, mahasiswa juga mampu untuk menyusun rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga itu berguna ya untuk perusahaan dalam rangka memperbaiki semua kekurangan dan kelemahan yang ada di lapangan. Ini sangat sangat menjanjikan ya. Jadi banyak perusahaan juga yang merasa diuntungkan dengan adanya mahasiswa karena win-win ya, artinya saling menguntungkan antara mahasiswa dengan perusahaan. Jadi mahasiswa tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan rutin yang ada di sana sehingga terkesan ya mengganggu proses produksi, tetapi mahasiswa juga terlibat dalam berpikir, menganalisis setiap kejadian yang ada di perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Sebetulnya ada banyak keuntungan ya dalam internship ini, baik itu untuk mahasiswa, kemudian untuk institusi perguruan tinggi maupun untuk perusahaan. Secara keuntungan adalah judul-judul atau topik-topik riset terapan yang up to date, artinya yang memang dibutuhkan saat ini di dunia usaha dan dunia industri. Sementara perusahaan juga terbantu ya dengan banyaknya usulan-usulan intervensi yang berguna untuk memperbaiki kondisi yang ada saat ini sehingga produktivitasnya bisa ditingkatkan. Sementara untuk institusi perguruan tinggi juga mendapatkan keuntungan dengan adanya kolaborasi antar institusi ya, dengan perguruan tinggi dengan perusahaan. Jalinan kerjasama kolaborasi ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, sehingga perguruan tinggi juga ikut mendapatkan nama baik di sana. Skop dari internship program itu ada 3 yang kita sampaikan ke mahasiswa, bahwa ada production, ada distribution, dan ada marketing. Terserah mahasiswa akan memilih pada part yang mana atau bagian yang mana, boleh 3-tiganya, boleh salah satu, karena tergantung dari ruang lingkup usaha atau industri yang mereka kerjakan atau mereka tempati pada saat internship. Ini adalah persyaratan yang biasa kita wajibkan kepada mahasiswa, bahwa mahasiswa harus sudah lulus di semester 1. Kemudian mahasiswa juga harus mengikuti briefing untuk program internship ini. Kemudian juga mahasiswa memiliki rencana program dalam internshipnya. Kalau dia tidak punya program rencana terkait dengan topik riset yang ingin dia dalami, kita tidak akan izinkan. Kemudian aktivitas atau tahapan aktivitas dalam internship itu kita bagi menjadi 5. Ada preparation dulu atau orientasi, kemudian ada implementasi, kemudian pembuatan laporan, kemudian presentasi ketika mereka sudah kembali ke kampus, dan evaluasi, artinya memberikan nilai kepada yang bersangkutan terkait dengan internship program yang sudah dia lakukan. Ini adalah orientasi yang mereka kerjakan, bahwa dia harus memilih salah satu industri atau perusahaan perikanan yang sesuai dengan topik yang dia pilih, apakah itu pengolahan, apakah itu penangkapan, ataupun mesin,
dan lain-lain, mungkin industri aquacultur dan seterusnya. Itu terkait dengan minat yang mahasiswa inginkan. Kemudian tentunya mereka akan memberikan permohonan, ya, surat permohonan kepada perusahaan terkait dengan program internship ini untuk mendapatkan izin. Kemudian mereka juga harus mempunyai guidance book atau jurnal kegiatan setiap hari yang akan disampaikan kepada supervisor mereka baik di lapangan maupun di perguruan tinggi. Kemudian dia juga harus punya dokumen perencanaan kerja dalam kegiatan internship-nya. Implementasinya mahasiswa dia harus mengikuti semua kegiatan yang ada di perusahaan, artinya dia mengikuti proses produksi, mengikuti kegiatan yang ada di lapangan. Kemudian mahasiswa juga dalam mengimplementasikan internship program, dia harus taat terhadap semua kebijakan, ya, yang ditetapkan oleh perusahaan, baik itu cara berpakaian, kemudian jam kerja dan seterusnya, dia harus mengikuti di sana karena itu adalah bagian dari peraturan di perusahaan yang dia tempati. Kemudian lama waktu dari program internship ini adalah 1 bulan, ya. Kemudian setiap melaksanakan kegiatan harian, mereka harus menuangkan dalam daily logbook, ya, yang dia nanti akan sampaikan kepada supervisor dan akan disampaikan laporannya kepada supervisor di lapangan maupun supervisor di perguruan tinggi. Kemudian dalam kegiatan internship ini mahasiswa juga dapat berkonsultasi, ya, dengan supervisor university atau supervisor di company-nya atau di perusahaannya. Ya, jika diperlukan, ya, biasanya ada juga yang kita tugaskan supervisor dari perguruan tinggi ini untuk visiting, ya, berkunjung ke perusahaan tadi, berkomunikasi dengan mereka, mempresentasikan apa yang menjadi temuan dan mendiskusikan tentang program-program intervensi yang bisa dilakukan, sehingga jalinan kerjasama antara perguruan tinggi dengan perusahaan itu menjadi lebih baik. Kemudian di akhir dari kegiatan internship ini, mereka wajib untuk membuat laporan, ya, sertifikat sudah menyelesaikan kegiatan internship. Kemudian di dalam kegiatan internship ini dia juga perlu untuk menyampaikan laporannya atau rekomendasi dari solusi yang dia temukan atau dia pikirkan di dalam mengatasi segala permasalahan di perusahaan. Tentunya biasanya mereka diminta untuk menyampaikan dalam bentuk presentasi di depan manajer atau di depan teknisi dan seterusnya. Ini presentasi ini adalah kegiatan di kampus, jadi mereka wajib untuk mempresentasikan hasil internshipnya. Kemudian presentasinya ini maksimum kita 60 menit 1 orang, ya, ada nanti dibagi berdasarkan jadwal di peminatan, kemudian harus dihadiri oleh semua mahasiswa wajib hadir. Kemudian nanti mereka akan mendapatkan masukan dan arahan juga dari beberapa narasumber yang kita hadirkan, termasuk kadang-kala kita mengundang dari perusahaan atau stakeholder di lapangan yang memang menjadi mitra kita. Kemudian presentasi ini wajib dihadiri oleh pembimbing lapangan atau maupun pembimbing akademiknya yang di perguruan tinggi. Tapi jika pembimbing lapangannya tidak hadir, maka wajib dihadiri oleh supervising lecturer-nya atau pembimbing akademiknya. Ini hanya bagian dari penilaian saja, bahwa di dalam penilaian praktik internship itu selama ini mereka akan mendapatkan nilai 40% diberikan oleh perusahaan. Kemudian dalam nilai di laporannya itu adalah 40%. Kemudian pada saat seminar mereka menyampaikan paparannya itu adalah 20%.
Ini hanya recordnya saja bahwa selama 1 bulan mereka sudah sampai di kampus, mereka harus bisa menyusun laporan dan akan disampaikan kepada manajemen pascasarjana. Apabila dalam presentasi hasil internship mereka mendapatkan nilai E, maka dia dianggap gagal dan dia tidak boleh melanjutkan semester 2. Jadi dia depending untuk menyelesaikan reportnya dulu atau praktek internshipnya dulu sebelum bisa melaksanakan kuliahan. Baik, ini adalah beberapa contoh perusahaan yang digunakan oleh mahasiswa dalam program internship. Misalnya ini untuk processing, ya, pemanfaatan limbah dari kulit crab, ya, kepiting, ya. Ini di UD Kun Fayakun di Lampung, dan ternyata ini dilanjutkan dengan riset terapannya, ya, atas nama mahasiswa Bagus. Sekarang sudah lulus yang bersangkutan dan sedang diurus patennya terkait dengan penelitian yang bersangkutan terkait dengan pemanfaatan limbah rajungan ini untuk hidroapatit, produksi turunan dari produk pengolahan hasil perikanan. Ada pemanfaatan juga limbah dari kepala udang, ya, di PT Fish Marine Seafood, kemudian juga ada di PPS Bitung, PT Celebes, kemudian ini ada di PT Indo Joy Fortuna terkait dengan Mercoglycal Tuna Quality Observation. Jadi untuk bagaimana proses pengujian, ya, terkait dengan mikrobiologi kualitas dari tuna yang akan diekspor ke luar negeri, supaya cepat bagaimana harus dilakukan ujinya, ya. Kemudian ada juga di PT Laju Bayu Semesta terkait dengan pemanfaatan limbah dari budidaya sidat. Kemudian juga ada di pengolahan tradisional, kemudian dari UKM Padang Pariaman, dan seterusnya. Ini untuk yang di aquaculture, kebetulan contohnya aquaculture dengan yang di processing. Ini adalah peningkatan produksi udang faname di beberapa farm, ya, untuk dikaji apa yang menjadi permasalahan di sana sehingga bisa dirumuskan solusi yang dikembangkan dan seterusnya. Ini ada di UKM Budidaya Udang Sultani Farm, ada juga di CV Kan Integrated Farm, ada KUB di Kota Bau-Bau, ada Pokdakan, PT Suritani Pemuka. Ini ada keuntungan berdasarkan aturan saat ini bahwa setiap perusahaan yang memberikan izin kepada mahasiswa dalam rangka intensif, maka mereka dapat kompensasi, ya, insentif untuk pemotongan pajak dan seterusnya. Ini sudah diberlakukan sehingga ini merangsang bagi perusahaan-perusahaan untuk membuka diri bisa dijadikan sebagai tempat intensif bagi mahasiswa. Nah, ini adalah salah satu program riset terapan yang dilakukan oleh lulusan program pascasarjana terapan. Ini salah satunya adalah Ibu Umi, ya, saudari Umi, tentang pemanfaatan silase ikan, karena di Lampung kebetulan di daerah beliau itu banyak limbah-limbah ikan yang tidak termanfaatkan sehingga dijadikan sebagai media dan pakan cacing sutra. Ternyata pertumbuhannya jauh lebih baik sehingga ikannya memang cacingnya menjadi kualitasnya menjadi lebih baik, karena biasanya cacing dibudidayakan dengan kotoran ayam sehingga secara higienis sanitasinya juga tidak baik, ya. Sehingga apabila diberikan kepada benih ikan itu akan mengganggu pertumbuhan maupun menimbulkan kematian pada benih ikan. Dan ternyata ini menjadi solusi dan sekarang sedang diberdayakan di kelompok-kelompok pemuda di Kota Agung, ya. Kita juga menyelenggarakan pengabdian masyarakat di sana untuk mencoba merintis membuat kampung cacing sutra di Kota Agung. Kemudian ada Pak Andik juga, karena intensifnya di pembudidayaan lele, kenapa lelenya setiap kali intensitas tinggi itu ada nitritnya tinggi sekali sehingga banyak kematiannya, sehingga dia mencoba untuk merumuskan menggunakan polyculture antara lele dengan nila, menggunakan proporsional, ya, berapa persen lele, berapa persen
nila itu ternyata mampu menurunkan tingkat kepadatan vlognya sehingga produksinya menjadi lebih baik ya. Artinya kematian bisa ditekan. Kemudian ini ada Luciandini Eka Pramaharyani, beliau juga yang bersangkutan meneliti tentang sumber karbon yang digunakan dalam pembentukan bioflok pada budidaya ikan lele, dan ternyata tidak harus menggunakan molases, tapi menggunakan gula merah juga, gula pasir itu juga lebih baik ya, artinya bisa digunakan. Karena tidak di semua tempat ditemukan molases sehingga bisa digunakan gula pasir. Nah, ini adalah saudara Adam, ya, mahasiswa kami juga angkatan 8 yang menyelesaikan terkait dengan penelitiannya di bioteknologi terkait dengan produksi penguat rasa dari hasil samping industri perikanan melalui proses hidrolisis enzimatis dan uji penerimaan konsumen. Hal ini didasarkan pada internship yang bersangkutan dalam melihat di beberapa limbah-limbah kepala udang yang tidak termanfaatkan sehingga bisa digunakan sebagai penyedap rasa. Ini baik sekali karena memang lebih lebih inilah ya, kandungan gizinya dan seterusnya lebih terjamin. Kemudian ini juga ada beberapa juga dari mahasiswa lulusan mesin perikanan, bagaimana dia membangun IoT ya terkait dengan pengujian kualitas air. Kemudian juga rancang bangun untuk pembuatan mesin slurry ice kapasitas 1,3 ton untuk perikanan ya, karena seringkali menjadi permasalahan manakala ikan yang digunakan tidak ada es, ternyata slurry ice ini mampu meningkatkan kualitas ya pendinginan menjadi lebih baik karena dia mampu masuk ke sela-sela ruang dari tempat penyimpanan ikan, sehingga karena dia slurry itu dia bubur es ya, jadi dia lebih mudah untuk mengisi celah-celah di tumpukan-tumpukan ikan sehingga ikannya kualitasnya menjadi lebih terjamin. Ini juga inovasi pemberat batu beton pada penangkapan handline tuna karena dia melihat di Bitung itu banyak sekali menggunakan batu kali yang digunakan sebagai pemberat dalam pancing handline ya. Setelah dia itu kan dia jatuh ke sehingga itu akan membuang ke dasar lautan. Karena keterbatasan batu yang ada di Bitung, dia mencoba membuat inovasi dengan menggunakan pemberat batu beton sebagai pengganti batu gunung yang ada di Bitung. Saya pikir ini juga. Nah, ini adalah saudara bagus tadi yang saya ceritakan. Karena intensifnya dia melihat banyak sekali limbah rajungan yang tidak termanfaatkan, maka dia mencoba bekerja sama dengan peneliti di BRKP terkait dengan pemanfaatan cangkang tersebut digunakan dalam proses hidroksi apatit yang dipakai dalam nanti proses-proses yang lainnya. Ini adalah penelitian-penelitian terapan yang saya pikir sangat bermanfaat untuk keberlanjutan dari sisi industri maupun dari sisi lingkungan, sehingga semua limbah tidak ada yang terbuang dan termanfaatkan dengan lebih baik. Nah, ini juga dari penelitian saudara Firman Prasetya Nugraha, karena kebetulan dia internship-nya di petani ikan gabus, dia melihat banyak kematian di stek ya, di tahapan benih. Dia mencoba meningkatkan produktivitas benihnya, menurunkan tingkat kematian dengan pemanfaatan serbuk daun ketapang. Ternyata daun ketapang ini bisa digunakan seperti kita membuat teh ya. Jadi dimasukkan dalam kantong teh serbuknya, dan merupakan teh daun ketapang yang diaplikasikan untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan gabus, dan ternyata pertumbuhannya juga bagus ya. Ini bisa kita sedang usahakan untuk mendapatkan paten sederhana, kita sedang usulkan. Kemudian ini juga dari mesin perikanan, mereka juga mencoba membuat rancang bangun alat pirolisis ya, dalam rangka untuk menghasilkan asap cair yang biasa digunakan untuk produksi pengolahan ikan asap ya. Ternyata ini juga lebih
lebih produktif ya, menghasilkan asap cairnya, kemudian juga lebih mudah untuk dioperasionalkan, dan tentunya bahannya juga lebih awet ya dibandingkan dengan yang konvensional biasa. Yang terakhir ini mungkin teman-teman di Ambon, dia juga membangun rancang bangun palka insulin, melihat pada saat intensif banyak nelayan yang di kapal-kapal yang kurang dari 3 GT ternyata mengalami kendala di mutu hasil ikannya yang dia daratkan, dan ternyata kan hasil ini ada banyak yang baby tuna ya, yang kadangkala kondisinya sudah kurang bagus sehingga harganya juga menjadi turun pada saat dia pasarkan. Makanya dia mencoba membantu membangun kapal palka di kapal 3 GT dengan insulasi ya. Ternyata bagus, dan bisa ini sumber dayanya adalah menggunakan aki, sehingga bisa diterapkan di masyarakat. Ini Ibu Ferdiana sedang melaksanakan tesis, masih proses, tetapi melaksanakan observasinya di Muara Baru terkait dengan kit yang digunakan untuk menguji histamin pada ikan tuna. Mudah-mudahan semester ini selesai beliau menemukan hasil risetnya yang bisa kita publikasikan. Kemudian ini contoh kasusnya adalah Sofiati juga melaksanakan program intensifnya di pemanfaatan seaweed untuk kosmetik ya, di Bogor. Kemudian ini Bu Ratnawati di beberapa pembenih udang faname di Aceh ya, terkait dengan beliau konsentrasinya adalah di pakan alami, sehingga mencoba mencari segala permasalahan di hatchery pembenihan udang faname. Ini Saudara Rasrizal juga di Bone, ini kebetulan praktek intensifnya ada di PT Esa Putri Utama di pembenihan udang dan bandeng. Kemudian ini Ivonda Fikana Pandang yang bersangkutan melaksanakan intensif di tambak udang ya, mencoba mengidentifikasi masalahnya apa. Ternyata setelah di sana masalahnya adalah bagaimana melakukan pengolahan limbah dari air budidaya, sehingga yang bersangkutan melaksanakan tesisnya terkait dengan filtrasi ya, menggunakan serat nanas untuk mengatasi atau memperbaiki kualitas air kegiatan budidaya. Nah, kira-kira itu Pak Aldi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap sepertinya program intensif itu baru kami yang menyelenggarakan ya, mudah-mudahan tidak ya. Tetapi kemarin dalam proyek SSNS untuk seafood safety and sustainability dengan teman-teman di beberapa perguruan tinggi, baru kami yang menyelenggarakan program intensif di jenjang magister terapan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga menyelenggarakan ini, sehingga mahasiswa kita benar-benar ya, memperoleh ide, gagasan, bukan hanya semata membaca buku, tetapi melihat fakta di lapangan dan real permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman di industri dan dunia usaha juga, sehingga mereka terbantu tersolusikan ya, dengan hadirnya mahasiswa magister yang dalam tugas akhirnya menulis tesisnya. Demikian, ini adalah jargon dari kami, program Pasca Sarjana Terapan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Class of Mind and Factory of Innovation. Mudah-mudahan kami bisa menjadi penyemangat dan memberikan motivasi kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aldi. Baik Bapak, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat. Pertanyaan pertama dari Lius Karisma, bagaimana implementasi program internship dan sudah berapa lama program ini berlangsung? Pertanyaan kedua dari Ahmad Fauzan, apa output kedepannya dengan adanya program internship ini bagi mahasiswa ataupun bagi lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan kebijakan tersebut? Pertanyaan ketiga dari Pragati Sonwani dari India, wants to do my master's degree in Jakarta Technical University of Fisheries. Can you please provide the information of enrollment for foreign students? And please share if there's any opportunity for scholarship
And what is document and test needed? Program internship ini sudah berlangsung 3 tahun terakhir ini sebetulnya. Jadi dari angkatan dapat, kebetulan yang terakhir ini kita pasca sarjana baru 10 angkatan. Jadi mulai angkatan 8, 9, dan 10. Nah, ini yang coba kita terapkan dan alhamdulillah mendapat respon positif baik itu mahasiswa maupun oleh perusahaan. Nah, kebetulan awal-awalnya memang ada yang pro dan kontra lah ya, biasa ini ada dosen-dosen yang kenapa mesti magister harus internship dan segala macam. Biasanya internship itu biasanya di program sarjana saja atau diploma 4 gitu ya. Tetapi kami berharap dengan adanya internship ini bisa membantu mahasiswa menemukan topik-topik terkini lah, terupdate sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jangan sampai mahasiswa tidak tahu ya apa yang mau dikerjakan, itu hanya berbasis pada referensi saja tapi tidak melihat kenyataannya di lapangan. Kira-kira itu ya Mas Lius atau Mbak Lius nih, saya nggak tahu. Kemudian yang Mas Fauzan, dengan adanya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya benefit atau manfaat dari program internship ini, bahwa dengan program internship ini keuntungan bagi mahasiswa satu, dia menemukan topik yang apa ya, yang terkini lah, yang catchy ya, yang sekarang ini memang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan atau dibutuhkan oleh dunia kerja ya. Jangan sampai topik yang dia sampaikan pada saat dia mendaftar, memang magister kan pada saat dia mendaftar kita minta untuk membuat sinopsis atau proposal penelitiannya. Tetapi kadangkala pada saat dia klarifikasi atau justifikasi di lapangan di dunia industri, ternyata sudah tidak up to date lagi, artinya itu sudah tidak butuhkan. Oh, ini sudah usang. Justru ini yang kami butuhkan untuk diselesaikan, sehingga dia akan mencoba merubah, memodifikasi apa yang sudah dia buat ya selama ini, yang dia pikirkan ternyata berubah ketika dia menemukan di lapangan. Dan tentunya keuntungan dari perusahaan ya, dia menemukan beberapa solusi ya yang bisa dikerjakan terkait dengan semua kelemahan baik itu dari sisi material, method, dan mesin. Biasanya kita membagi menjadi 4. Jadi dari manusianya terkait dengan semua tenaga kerja yang dia gunakan, kompetensinya, umurnya, dan seterusnya. Kemudian dari material, semua bahan yang dia gunakan. Kemudian dari method, semua SOP, cara teknis yang dia kerjakan. Termasuk mesin itu semua peralatan yang dia gunakan. Itu dicoba untuk diidentifikasi oleh mahasiswa, kemudian dia rumuskan apa saja yang menjadi permasalahan saat itu. Gitu. Kemudian kalau dari sisi perguruan tinggi, tentunya ini kolaborasi yang baik sekali. Artinya perguruan tinggi juga ikut berperan dalam rangka membantu perusahaan mengatasi permasalahannya, dan juga akreditasinya juga akan menjadi semakin baik ya sebuah perguruan tinggi kalau dia punya MOU atau kerjasama dengan sebuah perusahaan yang memang sama-sama membutuhkan itu. Jadi perusahaan itu juga ikut senang dengan kehadiran perguruan tinggi, bukan hanya ngerepotin ya, artinya mengganggu ya kesibukan mereka, tapi ada manfaatnya mereka hadir di tengah-tengah perusahaan. Itu yang kita dapatkan ya saat ini. Demikian Mas Aldi. Kemudian yang dari India, saat ini kita belum menerima program internasional ya, tapi kita sudah sampaikan terkait dengan program mahasiswa internasional apabila memang berniat untuk melaksanakan pendidikan atau mendaftar di program magister terapan kita ya. Tapi kalau dia magang kita akan terima ya. If you want to internship in my campus is very open ya. For me and management of Pasca Sarjana, come to my institution. I'm very glad to hear that ya. Jadi saya sangat senang kalau misalnya ada mahasiswa asing yang memang berniat untuk belajar di sini, karena kita juga
bagian dari Kementerian Kelautan Perikanan yang memang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan terapan ini di level yang lebih tinggi. Ya, Mas Aldi. Jadi sudah sampaikan ke Ketua International Office supaya membuat rancangan bagaimana kita boleh nggak menerima mahasiswa asing di Indonesia. Kalau untuk diploma 4 kita sudah melakukan ya untuk mahasiswa dari Timur Leste, tapi untuk magister terapan sepertinya belum ya. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kita juga bisa menerima beberapa mahasiswa yang tidak hanya dari Indonesia tetapi dari negara-negara tetangga kita khususnya di ASEAN. Demikian Mas Aldi ya. Sahabat Bahari, jawaban Bapak Sinung tadi atas pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dalam learning session minggu ini. Bapak Sinung, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung bersama kami. Saya Renaldi Indra, mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari semua. Terus saksikan learning session Poltek AUP setiap Jumat pagi pukul 8 dan salam AUP Wave.